Sungai Galing sebelah kiri ini. Oke, kita mau nyari tempat sarapan dulu. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan bercerita tentang goes hari kedua saat saya dan istri berada di Kuantan. You want to go to the same place? Hari kedua di Kuantan kami bersepeda ke Pasar Nelayan di daerah yang namanya Tanjung Api. Kami ke sana untuk bersarapan pagi. Ya, di sana itu ada satu tempat, satu warung yang menjual nasi dagang, nasi kerabu, laksam, pokoknya menu makanan dari daerah negeri pantai timur seperti Trengganu atau Kelantan. Setelah bersarapan pagi, kami meneruskan perjalanan ke suatu tempat yang disebut dengan Esplanade Tanjung Api. Tanjung Api ini posisinya berada di hilir Sungai Galing, dan Sungai Galing ini bertemu dengan Sungai Kuantan. Tanjung Api lokasinya berseberangan dengan Tanjung Lumpur, di mana mungkin orang-orang Malaysia atau khususnya orang Kuantan tahu bahwa Tanjung Lumpur itu adalah sentra kulineri makanan laut atau seafood. Dan yang memisahkan antara Tanjung Lumpur dengan Tanjung Api adalah Sungai Kuantan. Meskipun Esplanade Tanjung Api ini termasuk baru dibangun, namun sangat disayangkan kualitas serta pemeliharaannya sangat minim. Tempat ini tidak bisa didatangi oleh orang yang berkursi roda. Tempat parkir mobil yang layak juga tidak bisa ditemui di sana. Tujuan berikutnya setelah kami mengeksplorasi Esplanade Tanjung Api itu adalah Taman Gelora. Sebuah taman yang digunakan oleh warga untuk berjalan kaki, bersepeda, bersenam, dan bahkan mereka melakukan latihan menari di sana. Jalan untuk pejalan kaki atau pesepeda adalah jalan yang berpasir. Di beberapa tempat ada tumpukan pepohonan tumbang yang belum dibersihkan. Di bagian sisi dekat Sungai Kuantan, bahkan keadaan tanahnya terlihat porak-poranda.
Setelah kami mengelilingi Taman Gelora, kami memutuskan untuk menuju Kota Lama. Jalur yang kami pilih adalah dari Tanjung Api menuju viaduk jembatan penghubung ke Tanjung Lumpur, memutar balik dan melewati satu nama jalan yang disebut Jalan Besar untuk menuju ke Kota Lama. Kami sempat berhenti di bawah jembatan saat melakukan putar balik itu. Sekali lagi, sangat disayangkan, kondisinya sangat tidak mengenakkan mata. Padahal dari lokasi ini, Menara 118, menara yang terkenal di Kuantan itu sangat terlihat megah. Setelah kami melakukan putar balik, kami beristirahat sebentar di salah satu SPBU dan kemudian melanjutkan kayuhan menuju Kota Lama, Kuantan, yang sudah tidak terlalu jauh menyusuri Jalan Besar. Kami menikmati segelas es kopi di salah satu kafe di Kota Lama itu. Bangunan lama, The Oil Building 1940, okay, yang warna kuning itu, K.A. Muhammad Syarif and Co. Bangunan terbaru di Kota Lama adalah Menara 118. Di mana warga bisa naik ke atas menara dan menikmati pemandangan kota Kuantan, Sungai Kuantan, dan tentunya Bukit Pelindung. Baik teman-teman, sekarang kita berada di daerah, masih di Old Town-nya Kuantan. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu muralnya, ya. Ini dimana ini ada yang kayak menarik benang, terus ini ada anak-anak ini main dengan daun pisang ya, atau daun kelapa. Kemudian anak-anak ini lagi relax gitu ya di bawah pohon kelapa. Tapi yang menarik ini nih, orang ini itu menariknya apa? Dia menarik layang-layang di atas. Jadi layang-layangnya itu ada di sini. Ini layang-layangnya. Nah ini saya nggak tahu nih temanya apa nih. Yang ini mulai dari sini ini apa ini, saya nggak tahu nih apa ya. Oh, bunga bangkai. Saya dulu ini bunga bangkai ya. Tapi kok ini mengerikan ini. Cerating is one of the place for the surfing, people surfing or relaxing. Kalau saya lihat anak-anak ini kayak pegang tali ya. Jadi kalau di Indonesia sebut main yeye ya.
hasil tangkapan lautnya. Ini ikan-ikan ini dibawa pakai kerbau. Nah, ini adalah post box ya. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita mau ngirim surat itu ada 2 tempat. Jadi kalau untuk di Pahang saja, maksudnya di negeri yang sama, Pahang saja atau beda negeri. Jadi itu memudahkan untuk sorting surat-suratnya. Ini telepon. Ini selalu kayak gini ya. Saya nggak tahu kenapa harus ada telepon. Padahal aslinya tuh bukan kayak gini nih. Telepon booth yang ada di Malaysia. Ini kayak mau niru di London sana. Kalau kita lihat ini kan simbol UK punya Royal. Ya, ini saya nggak tahu nih dia mau menunjukkan apa nih, kartun atau apa. Oke. Kami melanjutkan kayuhan kembali ke tempat penginapan di Jalan Teluk Sisik. Saat itu sinar matahari sudah sangat menyengat. Selesai sudah hari kedua kami di Kuantan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada teman-teman Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat.